Assalamualaikum. Ini adalah pelajaran IPA kelas 7 semester 2 bab 4 pemanasan global. Ada beberapa istilah yang sebetulnya sebelumnya sudah pernah dibahas di beberapa bab sebelumnya. Ada efek rumah kaca, perubahan iklim, pemanasan global, dan atmosfer. Oke, kalau misalnya kita lihat perubahan musim yang terjadi, di dalam pelajaran IPS kan kita pelajari. Kalau bulan Mei sampai September di Indonesia ini cenderung musim kemarau, terus Oktober sampai April itu musim hujan. Tapi di beberapa tahun ini, perubahan musim ini nggak bisa diprediksi. Kadang bulan Mei itu masih turun hujan, kadang November masih kemarau gitu ya. Ini kenapa? Termasuk juga ada informasi ada salju di Arab. Ada munculnya matahari ketika musim salju di Tiongkok. Nah, ternyata peristiwa-peristiwa ini sangat terkait dengan perubahan iklim yang ada di dunia. Kenapa ada perubahan iklim? Karena ada perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan ini karena aktivitas manusia. Oke, kita sekarang coba amati di gambar ini ya. Kita lakukan coba secara bertahap dan ada peringatan di sini, hati-hati megang termometer, kalau pecah jangan disentuh. Kenapa jangan disentuh? Karena zat yang ada di dalam termometer itu berbahaya. Bisa jadi air raksa, itu sangat berbahaya. Oke, kita ikuti prosedurnya. Ini agak panjang, kemudian dites. Intinya adalah untuk melihat efek rumah kaca. Bisa kita diskusikan. Yang pertama, termometer di toples mana yang menunjukkan suhu lebih tinggi. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika kedua toples tersebut dijauhkan dari sumber panas. Yang ketiga, coba kaitkan yang dilakukan ini dengan efek kerja gas rumah kaca. Dan simpulkan. Kita coba bahas lebih dalam tentang efek rumah kaca. Dari percobaan itu akan terjadi perbedaan antara toples yang ditutup dengan plastik dan toples yang dibiarkan terbuka. Ini dibayangkan sebagai bumi gitu ya. Ada yang menutupi yang disebut sebagai gas-gas rumah kaca. Terus ada siklus di situ, ada siklus air, karbon dioksida, dan metana. Kalau tanpa adanya gas rumah kaca, kehidupan di bumi ini tidak akan terjadi. Karena nanti langsung nguap-nguap hilang gitulah kira-kira. Karena ada gas rumah kaca, makanya siklus bisa terjadi, artinya balik lagi, muter lagi, dan seterusnya, sehingga kita bisa nebeng hidup di bumi. Permasalahannya adalah ketika gas rumah kaca itu terus bertambah terus, bisa jadi masalah gitu. Kenapa? Karena gas-gas ini mampu menangkap, menyerap radiasi kan ya. Kalau polusi udara yang menyebabkan efek rumah kaca ini semakin banyak, yang terperangkap juga semakin banyak gitu. Sehingga ketika radiasi matahari mengenai permukaan bumi, maka akan menyebabkan bumi panas. Radiasi panas ini akan terpancarkan lagi ke atmosfer. Panas yang kembali dipantulkan oleh bumi terhadap oleh polutan udara itu tadi, sehingga terperangkap. Jadi panasnya ada di bumi terus, sedangkan panas kan ditambah terus oleh matahari. Panasnya nambah panas, panasnya nggak pergi-pergi. Jadi bumi akan tetap hangat, suhunya meningkat. Seperti gambar ini, gitu ya. Jadi udah masuk, memang dia memantulkan, tapi yang sudah masuk nanti ada di dalam, terus pantul balik lagi ke dalam, kira-kira begitu. Efek ini sudah dipelajari dari 1824 oleh Joseph Fourier, yang mengatakan bahwa bumi akan jauh lebih dingin kalau tidak memiliki atmosfer. Gas-gas ini yang membuat bumi layak huni. Tanpa efek rumah kaca, permukaan bumi akan berubah sekitar 15,6 derajat lebih dingin. Tapi ya berbahayanya kalau jumlahnya terlalu banyak. Pengertian pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Mengapa ini terjadi? Sebagian besar orang itu berpikir bahwa atmosfer dapat menyerap gas-gas buangan secara tidak terbatas dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan. Tapi kita sudah tahu sekarang bahwa gas-gas buangan bisa menyebabkan perubahan yang mendasar di atmosfer. Begitu juga
misalnya tadi penebangan pohon gitu, pembakaran hutan, juga penggunaan bahan-bahan fosil. Contohnya minyak, gas, batu bara gitu ya. Terus misalnya juga industrialisasi, artinya bangun pabrik yang banyak gitu. Termasuk sebenarnya lahan pertanian yang dari hutan, kan seringkali hutan dipotong, dibakar untuk jadi lahan pertanian. Hal-hal ini bisa membuat karbon dioksida CO2 di atmosfer itu meningkat sekitar 20%, yang mempengaruhi akhirnya ke kadar panas di bumi. Terutama di 150 tahun terakhir ini. Jadi kalau sekarang 2020 misalnya gitu ya, 150 tahun sebelumnya itu berapa? Berarti sekitar 1860-an lah ya. Karena memang sejak itu banyak terjadi industrialisasi di dunia ini. Pada 150 tahun ini meningkat suhu global dengan cukup pesat. Jadi peningkatan temperatur ini sampai 0,6 derajat Celcius. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Mungkin 0,6 itu kelihatan kecil ya. Tapi kalau ini merupakan rata-rata di bumi, artinya besar. Kenapa? Karena kalau kemarin sempat disinggung, kalau awalnya 0 dia membeku, tambah 0,6 derajat aja, dia bisa berubah menjadi cair. Penyebabnya pemanasan global apa? Tadi sudah sebagian besar disampaikan. Kejadiannya seperti di gambar ini, ada CFC, ada mobil, ada pembakaran, ada industri gitu ya. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah emisi CO2 berasal dari pembakaran. Kemudian berasal dari gasolin atau bensin sebagai bahan bakar alat transportasi. Kemudian emisi metana dari hewan atau kotoran hewan. Deforestasi atau penebangan liar, emisi metana dari hewan, lahan pertanian, dan dari dasar laut Arktik. Laut Arktik itu ada di kutub. Deforestasi atau penebangan liar, penggunaan CFC atau chlorofluorokarbon di dalam pendingin, terus meningkatnya penggunaan pupuk kimia di pertanian. Resikonya apa? Ya seperti yang sebelumnya juga sudah disinggung. Yang pertama adalah temperatur bumi semakin tinggi. Terus tingginya temperatur bumi itu menyebabkan lebih banyak penguapan atau curah hujan secara keseluruhan, tapi masing-masing wilayah akan bervariasi, beda-beda. Ada yang jadi tambah basah, tambah banjir, ada juga yang kekeringan. Mencairnya glasier, ini es yang tadi disebut, akibatnya kadar air laut meningkat, jadi air laut geser ke daratan. Hilangnya terumbu karang karena pada mati. Kepunahan spesies yang semakin meluas. Ini bisa jadi sampai 1 jutaan spesies hilang. Kegagalan panen besar-besaran. Ya ini karena tidak tentu tadi ya, antara hujan dan kering. Penipisan lapisan ozon. Ini nanti akibatnya terkait dengan radiasi sinar ultraviolet bagi kesehatan. Ini dimulai dari tahun 1970-an. Bisa dilihat melalui pengamatan satelit. Satelit itu dibahas juga di bab berikutnya. Tinggal dikit lagi, usaha-usaha menanggulangi pemanasan global. Penyebab terbesarnya itu kan karbon dioksida ya, atau CO2. Usaha yang dapat dilakukan misalnya adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan misalnya batu bara gitu ya, gasolin, kayu gitu. Contoh energi terbarukan apa? Matahari, angin gitu ya. Terus meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Jangan pakai mobil yang boros-boros lah. Mengurangi deforestasi. Jangan potong hutan sembarangan. Mengurangi penggunaan produk yang mengandung CFC. Mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan. Oke, percobaan ini untuk melihat pengaruh tanaman terhadap suhu bumi. Ini simulasinya, bisa kalian ikuti. Dan kesimpulan apa yang dapat dibuat apabila ruang di dalam tabung itu dianalogikan atau dianggap sebagai bumi. Agak panjang, tapi cukup mudah. Kalian bisa sambil lakukan langkah per langkah yang ada di situ. Selanjutnya adalah info ilmuwan, rangkuman, uji kompetensi, dan tugas proyek. Pendek sekali dan cukup sederhana. Bab-bab selanjutnya sangat seru. Ada bab 5 dan bab 6. Sudah lama saya siapkan ini dan memang sangat menyenangkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.